Apa kabarmu hari ini? Semoga baik-baik saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Bisik, Bincang Santai Kader. Pada program kali ini kita akan menjumpai seorang anak muda kader Partai Demokrat Sultan. Beliau adalah mantan peragawan, mantan aktivis kampus, dan sekarang membuka sebuah usaha kedai kopi. Siapa dia? Ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Inilah sosok yang saya maksud. Seorang mantan peragawan, Iya. mantan aktivis, apalagi selain mantan-mantan yang Ya, pokoknya kita ini beraktivitas di dunia modeling sudah sejak lama. Sekarang berkecimpung di dunia politik lagi. Oke. Lebih bermasyarakat kan. Bisa perkenalkan dulu siapa sosok sebenarnya Anda ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Saban Said Lawiyah. Saya berasal dari Biromaru. Asli. Kebetulan asli Biromaru ini ya. Alhamdulillah sore hari ini aktivitasnya kita biasanya sore-sore bersih-bersih halaman, menyiram tanaman lah, Iya. kasih makan ikan. Ikan apa ini? Ini ikan nila merah. Nah, ini ikan nila merah. Berapa banyak yang ditabur? Ini kemarin sekitar 300 ekor. Hanya 300. untuk santai-santai, hiburan. Tapi dijual-jual kan? Ya, ini kan tempat ini, kebetulan rumah ini kan saya posisikan hari ini sebagai kedai. A few moments later. Kita sudah di rumah saudara Saban. Kapnya Muhammad Saban, Muhammad Saban Said Lawiyah. Said Lawiyah. Ya. Nah, kali ini di suasana sore ini kita sedikit memilih suasana santai di kedai beliau yang ada kolam ikannya. Alhamdulillah saya disuguhkan pisang goreng dan beserta teh hangat. Pengantar bincang santai kita kali ini. Saya panggil Bung ya. Ya. Ya, oke. Bung Saban, ke depan kan ada perhelatan pemilihan legislatif. Anda sudah mendaftar menjadi caleg DPRD provinsi untuk mendampingi Sigi dan Donggala. Nah, kira-kira yang pertama yang mungkin netizen mau tahu, apa yang memotivasi sehingga Anda ingin bergaul di dunia politik ini? Ya, artinya pertama-tama yang memotivasi kita secara pribadi saya untuk berkecimpung di dunia politik ini, melihat situasi hari ini, bukan masyarakat kita ini tidak sejahtera. Hanya saja mungkin ke depannya ini lebih terstruktur secara pengelolaan, bagaimana kita lebih memfokuskan kita ini kepada masyarakat khususnya dalam segi kesejahteraannya mereka, sehingga di dunia politik inilah saya pikir pintu untuk melakukan sentuhan kepada mereka, sehingga pilihan saya di Partai Demokrat ini untuk mencalonkan di legislatif tahun 2024 ini, saya memilih Partai Demokrat karena saya lihat segmen dari Partai Demokrat ini sendiri yang alhamdulillah sampai hari ini
mungkin ratingnya sudah posisi ketiga ya. Baik. Nah, Kayak karena besarnya Partai Demokrat ini saya lihat dari figur juga. Jadi Sulawesi Tengah ini karena kefiguran beliau sendiri sampai hari ini menurut saya khususnya di Kabupaten Sigi dan Donggala ini sangat dikenal dan dicintai masyarakat. Sepak terjang beliau juga di DPR RI juga luar biasa. Sehingga itulah yang memotivasi saya sehingga saya memutuskan untuk bergabung di Partai Demokrat. Nah, mungkin lewat Partai Demokrat ini kita berjuang bersama-sama bagaimana kita mensejahterakan masyarakat, banyak hal-hal yang kita harus bantu dari segi pertanian mungkin segala macam lah. Ya, lewat partai lah yang kita bisa untuk melakukan hal itu. kemudian pergerakan-pergerakan yang sudah dilakukan sampai saat ini, saya melihat memantau secara simultan, Anda membangun satu komunitas yang bernama Sangurara. Sejauh mana dan apa tujuan Sangurara yang dibentuk? Ya, memang Sangurara ini saya bentuk karena bukan ada karenanya politik. Oh iya. Sangurara saya bentuk 2018 sebelum pasca gempa. Jadi kita kemarin berkecimpung di dunia sosial. Kita lebih segmen yang kemarin kita untuk bagaimana bisa membantu masyarakat dalam hal kebencanaan, membantu masyarakat, ya kan? Nah, Sangurara ini dibentuk untuk itu, untuk bagaimana dia lebih bermasyarakat, mana hal yang perlu kita harus bantu, apakah lewat swasta, pemerintahan, sehingga Sangurara ini ketika dia masuk di dunia politik, karena kita mau biar bagaimanapun kita harus masuk di bagian pemerintahan, walaupun kita bukan politik ya, bukan partai, tapi dia hanya sebuah komunitas yang dalam hal ini yang merangkul semua anak-anak muda, beberapa tokoh juga yang ada di Kabupaten Sigi. Kebetulan sudah terbentuk di 16 kecamatan. Kabupaten Sigi ya. Waktu kemarin kita pilkada itu kurang lebih 5.860 yang kami SK-kan. Itulah keanggotaan kita. Yang kedepannya kita ini komunitas Sangurara secara independen ini, saya ingin mereka kita buatkan KTA untuk lebih mengingat secara emosional bahwa keanggotaan ini kedepannya kita bisa berkolaborasi dengan 5.000 anggota itu kalau sudah jumlah suara terkumpul sudah bisa satu kursi. Ya, Ya. sepertinya itu. Mudah-mudahan lah teman-teman yang kemarin kami SK-kan ya lewat tim pergerakan di pilkada kemarin itu bisa menyatu semua sehingga ini juga yang mendorong saya sebenarnya kenapa saya pindah satu tingkat lagi dari kabupaten ke Dapil Sigi, Dapil 1 Sigi hanya 3 kecamatan, Sigi Biromaru dan Lapu Gumbasa. Nah, sehingga teman-teman yang ada di Kulawi Selatan, Pipikoro, Palolo segala macam Dol, Marowola ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak tercover mereka. Sehingga saya mensahuti lah harapan-harapan mereka, mungkin lewat saya nanti harapan-harapan mereka kita bisa penuhi. Itulah yang kita. Ini menarik. Membangun sebuah komunitas yang awalnya bukan apa-apa kemudian menjadi satu tangga yang bisa dipakai untuk segera menarik. Kemudian Bung Saban, saya tahu Bung Saban juga tidak hanya aktif mulai aktif di dunia politik. Nah, sinergitas apa yang coba Bung Saban bangun? Ya kan Bung Saban pernah aktif di dunia modeling, kemudian aktivis di kampus. Nah, sinergitas ini kemudian apakah sangat bergantung dan membantu dalam pencapaian Bung Saban ke dunia politik? Ya, jadi kolaborasi menurut saya antar segmen kita sebagai pernah menjadi mahasiswa, terus di dunia modeling entertainment kemarin saya pikir ini ada semua kaitannya, ya kan, karena mereka saya bisa katakan bahwa mereka ini adalah konstituen yang punya hak politik juga ke depannya, sehingga di beberapa segmen termasuk dunia modeling entertainment ini itu memang perlu juga kita harus angkat juga, ya kan, seperti dunia modeling, katakan dunia modeling yang pernah kita geluti. Ini kan bersentuhan dengan pariwisata, ya kan? Nah, harusnya politik ini tidak hanya berbicara soal program bagaimana kesejahteraan
masyarakat dalam hal mungkin pertanian, perkebunan, tetapi dari segi pariwisatanya itu perlu kita harus angkat juga. Mungkin lewat dunia modeling entertainment ini kita bisa kolaborasikan bagaimana kita promosikan daerah kita. Ya, dan itu menjadi tugas Anda. Ya, tugas kita ke depannya. Jadi tidak kita hanya mentok di segmen yang hari ini mungkin hanya itu yang berputar. Kita sebagai orang politisi, bahkan mungkin sebagai anggota dewan, kita melihat semua segmen harus kita rangkul. Bagaimana harapan mereka, contoh di dunia entertainment ini atau di pariwisata ini bisa tercover juga, bahkan sampai ke tingkat nasional. Katakan mungkin kita perkenalkan mungkin budaya kita, tarinya, mungkin budaya bahwa kita juga di Sulawesi Tengah ini, contoh kayak Donggala, batik, bomba. Prospek pariwisata belum masih termarginalkan dalam dunia pemerintahan sendiri. Ya, saya bisa katakan bahwa dunia pariwisata ini seperti itu, belum terlalu terperhatikan, belum terlalu tercover. Bagaimana dunia pariwisata khususnya di Sulawesi Tengah ini untuk kemancanegara lah, katakan seperti itu di dunia luar. Contoh, padahal budaya kita sangat luar biasa. Contoh kemarin kita ada pemilihan kayak macam-macam Putri Indonesia apa semua. Itu bahkan hanya biaya kita sendiri. Kasihan miris ya. Kontribusi pemerintah ini kita sampai hari ini belum terlalu nikmati itu, sehingga anak-anak kita yang di Sulawesi Tengah yang punya potensi, sehingga sampai hari ini mereka tidak tersalurkan karena mungkin dukungan pemerintah tidak ada. Sejauh mana juga dukungan orang tua, apalagi mungkin mereka ini orang tuanya mungkin tidak seperti orang tua lain, mungkin segi ekonomi sangat kurang. Tapi potensi anaknya luar biasa. Tapi itu tunggu sabar. Ngomong-ngomong, siap. Bisa diminum ini? Oh silakan. Kita sampai minum teh hangat. Soalnya takut dingin ini. Ya, kita ada suku sambil bincang-bincang kita nikmati dulu. Nah, rasa. Nah ini sukun. Sukun atau kamonji ya? Bukan lain. Lain kamonji. Kamonji itu dari sayur. Oh iya. Kalau orang Kaili bilang suku ini kulu. Oh, kulu ya. Kulu. Dicampur dengan dabu-dabu, kita colek sedikit. Jadi sama dengan kita orang di politik ini, kalau tidak ada campurnya, itu tidak asik di politik. Di politik seperti itu. Seperti menikmati ini. Bung Saban, sebagai tokoh muda, apa harapan sebenarnya yang ingin disampaikan, diberikan ke masyarakat? Karena pemimpin kita kan muda. Nah, sinkronisasi yang saya maksud bahwa apakah sudah saatnya tokoh muda itu tampil di dunia politik? Orang muda hari ini, bukan hanya hari ini, anak muda itu tampil mungkin dari beberapa tahun yang lalu. Hanya saja belum mendapatkan tupoksi yang benar-benar yang diberikan. Tetapi saya lihat segmennya lebih ke arah itu, kan, dengan kefiguran kita, ketua umum kita AHY. Nah, kita sebagai anak muda, bagaimana memberikan kontribusi khususnya kepada masyarakat ini, bahwa menyampaikan bahwa anak muda ini mampu, bahwa anak muda ini tidak hanya pergaulan katakanlah yang tidak baik di mata masyarakat, mungkin soal narkoba atau semua kan. Nah hari ini anak muda harus menunjukkan jalan politik ini. Saya pikir jalan juga bagaimana memberikan kepercayaan kembali bahwa anak muda ini adalah orang yang bagaimana teman-teman ini yang di luar sana, yang hari ini anak muda yang dikatakanlah anak-anak deker lah, tapi tidak punya pendidikan. Sesungguhnya tidak seperti itu. Yang biasa dibilang digot. Di anak digot lah, macam-macam lah. Nah hari ini kita perwakilan anak muda, saya bisa katakan saya anak muda yang bagaimana membangkitkan semangat. Mari kita bersatu semua, para pemuda-pemuda ini, menunjukkan bahwa kita bisa membangun negeri ini. Kita bisa membangun sebuah rumah untuk menyampaikan aspirasi anak-anak muda hari ini yang mungkin hari ini belum bisa tersalurkan. Ini yang menarik buat saya,
saya mengambil suatu keputusan kenapa bergabung di Partai Demokrat, karena saya lihat segmennya itu lebih ke anak muda. Itu. Nah, Bung Saban, tahun 2024 ini kan tahun politik, dan tahun politik identik dengan janji-janji. Ya. Mungkin ada juga janji Bung Saban kepada rakyat. Di politik itu tidak pernah lepas dari janji. Di politik itu tidak pernah lepas dari janji. Ya kan? Cuman ada sebuah janji yang hanya karena kepentingan politik. Ada sebuah janji secara politik ini menguntungkan kepada kita, menguntungkan kepada masyarakat. Contoh, ada sebuah janji yang memang kita bisa penuhi ke depan. Jangan membuat janji yang tidak bisa dipenuhi ketika dia sudah jadi. Sehingga politik ini, partai ini dianggap semua masyarakat ini adalah politik adalah pembohong. Politik ini kotor. Saya mengambil pelajaran bahwa sebenarnya politik ini adalah pembelajaran buat kita bagaimana kita mendewasakan diri kita. Politik ini mengangkat kita bagaimana kita dari cara berpikir, pola pikir kita, antusiasnya teman-teman, bahwa beberapa tokoh yang sudah mendaftar sebagai calon legislatif yang ada di Partai Demokrat, khususnya di semua dapil, bahkan yang menjadi perhatian hari ini adalah dapil Sigi Donggala ya, yang hari ini kurang lebih 16 orang. Sementara hanya 10 kursi. Melihat komposisi yang ada ini, saya punya keyakinan karena pergerakan saya kemarin, pergerakan kami kemarin, khususnya kami di komunitas Sangurara yang ada di khususnya Kabupaten Sigi ini, saya pikir kalau memang saya diberikan kepercayaan, diberikan semacam tanggung jawab ke depannya, saya sangat siap untuk menjadi salah satu peserta untuk berjuang di Partai Demokrat ini di Dapil Sigi Donggala. Keyakinan saya, alhamdulillah sampai hari ini masih punya keyakinan kuat bahwa saya insya Allah akan mendapatkan tempat kepercayaan nanti di Dapil Sigi Donggala. Itu yang saya harapkan, karena saya mewakili dan aspirasi teman-teman semua, khususnya pemuda-pemuda ini, khususnya di Kabupaten Sigi, ada sebagian di Kabupaten Donggala ini. Nah, saya berharap dengan adanya saya mungkin diberikan kepercayaan, artinya saya mewakili mereka. Bagaimana kedepannya keinginan harapan mereka ini bisa tersalurkan nanti, insya Allah mereka juga siap berjuang. Walaupun mereka ini tidak terlibat dalam secara struktural di Partai Demokrat, tetapi dengan adanya saya di Partai Demokrat, mereka secara hati nurani mereka sudah merasa terpanggil. Bahkan di grup itu, teman-teman saya sudah bentuk grup Samurara juga untuk Anwar Hafid, apa soalnya. Langkah-langkah itu yang kita ambil sehingga mereka itu tidak hanya melihat secara pribadi saya, tapi melihat ketokohan figur daripada Anwar Hafid inilah yang juga perlu kita harus sosialisasikan. Apalagi beliau ini ke depan kita dorong sebagai gubernur, insya Allah. Dengan harapan itu, ya mudah-mudahan saya khususnya pribadi ini bisa dipercayakan untuk menjadi salah satu calon di pertarungan nanti di 2024. Sebagai akhir pembahasan kita, silakan closing statement-nya. Terima kasih nih Kakanda saya Hanafi sudah berkunjung ke kediaman saya. Dengan secara kesederhanaan kita bincang-bincang. Ya, sebagai akhir daripada bincang-bincang kami ini, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Partai Demokrat yang sudah memberikan ruang buat saya untuk menjadi salah satu bacalek ke calon nanti ke depan. Dengan harapan perjuangan kita di Partai Demokrat ini tidak melihat secara individual kita, tapi bagaimana Partai Demokrat secara utuh kelembagaan Partai Demokrat ini bisa berjuang bersama-sama. Tidak ada persaingan antara internal kita, tapi bagaimana kita menyatukan visi dan misi kita untuk satu tujuan kemenangan kita di 2024. Saya berharap semua teman-teman yang ada di Partai Demokrat khususnya di Sulawesi Tengah ini, bahkan semua kabupaten, mari kita bersatu, kita berjuang untuk
tujuan kita, kemenangan kita di 2024. Kita menangkan Anwar Habib sebagai gubernur, AHY kita berjuang sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024. Demikian bincang-bincang santai kita pada sore hari ini bersama Bung Saban di tempatnya yang begitu asri dan saya katakan mewah karena ini sangat sulit ditemui kalau di Kota Palu. Ya. Insya Allah pada perjumpaan selanjutnya kita akan bertemu kembali di program Bisik selanjutnya. Salam Demokrat, jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.